Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama dalam video yang kedua. Di malam ini Bapak akan menyampaikan khutbah tentang perpindahan hari ke-7 dari Sabat ke hari Jumat. Perpindahan hari ke-7 dari Sabat ke hari Jumat terjadi di zaman Nabi Yosua bin Nun. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya hari adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke surga. Pada hari itu dia dikeluarkan dari surga. Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, tidak ada hari yang lebih mulia selama matahari terbit dan terbenam selain hari Jumat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, hari Jumat adalah hari ibadah. Hari ini dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan laksana bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Waktu mustajab pada hari Jumat seperti waktu mustajab pada hari Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dalam riwayat hadis riwayat Muslim diceritakan, demikianlah Allah menjadikan hari Jumat untuk kaum muslimin dan mengkhususkannya untuk mereka. Dan Allah memalingkan orang-orang Yahudi dan Nasoro dari hari tersebut. Dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhu, mereka berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menyesatkan atau memalingkan hari Jumat dari orang-orang sebelum kita. Maka untuk orang-orang Yahudi hari Sabtu dan untuk orang-orang Nasara hari Ahad. Dengan begitu mereka akan mengikuti kita pada hari kiamat. Perpindahan hari ke-7 dari Sabat ke hari Jumat disebutkan dalam kitab Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 14 yang isinya begini. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya.
Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari tak pernah ditahan untuk seorang manusia pun, selain untuk Yusya di hari ketika ia hendak menaklukkan Baitul Maqdis atau Yerusalem. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan ihwal persiapan perang suci ini di dalam sebuah hadis yang isinya begini. Salah satu dari nabi telah melakukan perang suci. Ia berkata kepada kaumnya, barang siapa yang telah menikahi seorang perempuan dan berkehendak untuk bercampur dengannya, namun belum terlaksana, lalu mereka yang sedang membangun rumah namun belum menegakkan atap rumahnya, yang juga mereka yang telah membeli kambing-kambing dan unta-unta yang hamil dan menunggu kelahirannya, mereka itu tidak akan ikut perang bersamaku. Hadis riwayat Muslim. Di hadis riwayat Muslim lainnya diceritakan, maka ia berangkat hingga mendekati kota kira-kira pada waktu ashar. Ia kemudian berkata kepada matahari, hei matahari, engkau tengah menjalankan tugasmu, dan aku pun sedang menjalankan tugas dari Allah. Maka wahai Tuhanku, hentikanlah matahari. Dan matahari pun berhenti sejenak, hingga Allah mengaruniakan kemenangan kepadanya. Dalam kitab Yasser disebutkan bahwa matahari berhenti di atas langit adalah selama 36 jam. Yasser 88 ayat 62 sampai 65 artinya, Bani Israel mengejar mereka dan masih memukul mereka di jalan, berjalan sambil memukul mereka. Dan ketika mereka sedang memukul, hari telah menjelang petang. Yehosua berseru di depan mata seluruh umat, matahari, tetaplah diam di atas Gibeon, dan engkau bulan di lembah Ayalon, hingga bangsa itu membalaskan dirinya atas musuh-musuhnya. Dan Tuhan mendengarkan seruan Yehosua, matahari tetap diam di tengah-tengah angkasa. Dan itu diam selama 36 jam. Dan bulan pun diam, berdiri, dan berlambat-lambat turun sepanjang hari. Tidak ada hal seperti itu sebelum itu atau sesudahnya, bahwa Tuhan mendengarkan seruan seorang manusia, karena Tuhan berperang bagi Israel.
Jadi bisa ditarik kesimpulan, ketika Nabi Yosua berperang menaklukkan Yerusalem, itu terjadi di hari Jumat. Waktu itu matahari tepat di atas langit, kira-kira jam 12 siang. Dan setelah Nabi Yosua memohon kepada Allah, maka matahari melambat 36 jam. Perhitungannya begini. Perhitungan hari ke-7 menjadi hari Jumat. Di hari Jumat waktu ditambah 24 jam. Yaitu jam 12 siang itu ditambah dengan 36 jam. Jadi total 24 jam. Berarti di hari Jumat itu ada total 2 hari. 1 kali 24 jam hari Jumat, dan 1 kali 24 jam adalah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu merangkap di hari Jumat. Jumat itu merangkap 2 hari, yaitu hari Jumat dan hari Sabtu. Jadi besoknya yang dikira hari Sabtu oleh orang Yahudi itu ternyata sebenarnya hari ke-1. Soalnya hari ke-7 itu udah merangkap di hari Jumat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Yesus bahwa satu hari adalah 12 jam. Jika di hari Jumat ada 24 jam, maka satu hari satu malam adalah 24 adalah jika hari Jumat ada 48 jam, maka satu hari satu malam adalah 24 jam. Maka di hari Jumat hari ada 2, yaitu hari Jumat dan hari Sabat. Dan esoknya yang dikira Sabat oleh orang Yahudi adalah hari ke-1, yaitu hari Minggu. Makanya di sini hari untuk beribadah bagi umat muslim adalah betul di hari Jumat, karena di hari Jumat itu udah merangkap hari Sabat. Dan mulai hari itu, maka hari ke-7 adalah di hari Jumat. Sedangkan hari Sabtu atau hari Sabat itu ternyata menjadi hari ke-1, bukan hari ke-7 lagi, karena hari ke-7 itu hari Sabat sudah merangkap di hari Jumat. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Muslim beribadah di hari ke-7 betul, sedangkan Yahudi beribadah di hari ke-1 dan Nasrani beribadah di hari ke-2. Kenapa hari Jumat disebut hari ke-7? Karena di dalam penciptaan disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan dari Abu Hurairah, ia berkata kepada Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW memegang tanganku, kemudian berkata, Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Tinggi telah menciptakan tanah atau bumi pada hari Sabtu, menciptakan padanya gunung-gunung hari Ahad, menciptakan pohon pada hari Senin, menciptakan hal-hal yang tidak senang pada hari Selasa.
menciptakan cahaya pada hari Rabu, menciptakan cahaya pada hari Rabu, dan menyebarkan binatang pada hari Kamis, dan menciptakan Adam alaihissalam setelah ashar pada hari Jumat, pada akhir penciptaan, pada akhir waktu, dari waktu-waktu Jumat antara ashar hingga malam. Hadis riwayat Muslim nomor 2789. Hadis ini sering diolok-olok oleh kaum misionaris. Katanya hadisnya salah. Padahal bukan hadisnya yang salah. Justru hadis ini menjelaskan bahwa hari ke-7 sekarang itu adalah jatuh pada hari Jumat. Hadis ini juga disebutkan katanya masa penciptaan kalau hari Jumat adalah hari ke-7, masa penciptaan Adam di hari ke-7, padahal di kitab mereka disebutkan bahwa penciptaan itu terakhir pada hari ke-6. Nah, ini saya bisa jelaskan. Sebentar. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 disebutkan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah, pasal Kejadian 2 ayat 1 perlu digarisbawahi dikata ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Nah, ini sebenarnya sebelumnya ada kata begini, demikianlah diselesaikannya langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, jadi Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu pada hari ke-7, bukan hari ke-6. Hari ke-6 belum selesai. Ini selesai di hari ke-7. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, bukan hari ke-6 selesai pekerjaannya, tapi di hari ke-7. Jadi hadis riwayat Muslim tadi yang berkata bahwa Nabi Adam diciptakan di hari Jumat atau hari ke-7 menurut Taurat Musa, itu betul di hari ke-7 masih Tuhan masih mencipta. Karena di pasal Kejadian 2 ayat 2 disebutkan ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Ya, jadi diselesaikan pekerjaannya itu di hari ke-7. Jadi hari ke-6 belum selesai. Nah, setelah hari ke-7 selesai, di hari ke-7 selesai, maka berhentilah ya pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Jadi logikanya begini, misalkan hari ke-7 itu pagi sampai siang atau sore, maka jika pekerjaannya selesai sore, maka berhentinya adalah di sore itu, dari pekerjaannya itu. Jadi pasal ini berkata bahwa Tuhan masih melakukan pekerjaan di hari ke-7. Bukti lagi bahwa hari ke-7 adalah di hari sudah pindah ke hari Jumat. Ini bisa dilihat dari
ayat Keluaran sebentar. Benarkah hari Sabat itu sudah pindah? Benarkah hari ketujuh itu sudah pindah ke hari Jumat? Mari kita lihat. Dalam Keluaran pasal 12 ayat 6 disebutkan, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Keterangan hari ke-14 adalah hari Sabat, hari ke-7. Hari Sabat pertama, hari ke-7, hari Sabat kedua, hari ke-14. Nah, ketika di kitab Keluaran pasal 12 ayat 6 disebutkan, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Jadi harus mengurungnya sampai hari yang ke-14. Hari yang ke-14 adalah hari Sabat. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ini menyebutkan bahwa hari ke-14 adalah hari Sabat. Sedangkan Paskah dimulai di Sabat sore. Paskah dimulai di Sabat senja ketika memotong domba dan dibakar, tapi tidak dimakan, tapi dimakannya tidak di hari 14, tetapi di hari ke-15, karena baru dipotong di hari ke-14 senja, yaitu di Sabtu sore baru dipotong, itu Paskah. Nah, diolah lalu dimakannya di malam hari, di hari ke-15, yaitu di hari roti tidak beragi ke-1. Ketika 14 senja itu Sabat sore atau Sabat senja dipotong, maka jam 6 sudah termasuk hari ke-15. Nah, lewat dari itu barulah dimakan domba yang dibakar. Maka itulah disebut Sabat, disebut Paskah. Jadi besoknya Sabat sore atau senja itulah hari Paskah. Dimulai dengan memotong domba, dibakar dan dimakan di hari ke-15, di hari Minggu atau di hari ke-1, yaitu di hari roti tidak beragi ke-1 di malam Minggu. Nah, ini bisa disebutkan lagi di kitab di Imamat. Di Imamat disebutkan sebentar. Oh, maksudnya bukan Imamat. Ini di kitab Keluaran dulu. Keluaran 12 ayat 7 disebutkan. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya.
pasal 7 disebutkan dagingnya harus dimakan. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Dan beginilah kamu makannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Nah, yang ini adalah Keluaran pasal 12 ayat 11. Kemudian pasal Keluaran ayat 15-nya adalah, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi di rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi di hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Pasal 16 artinya, kamu adakanlah pertemuan yang kedua, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Nah, menurut pasal 12 pasal Keluaran 12 ayat 16 bahwa boleh melakukan pekerjaan, tapi apa yang perlu dimakan saja. Misalnya motong domba, kambing. Nah, itu di hari Sabat sore atau Sabat senja boleh. Karena disitulah Paskah namanya. Ayat Keluaran 12 pasal Keluaran 12 ayat 18 artinya, dalam bulan pertama pada hari yang kamu makan roti, pada waktu petang kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu. Pada waktu petang di hari yang ke-21, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Nah, di situ sebutkan bahwa Paskah itu terjadi di Sabat sore atau Sabat senja, yaitu ketika motong kambing atau domba diolah, dimasak, dan dimakannya di malam hari di tanggal ke-15. Itulah Sabat, itulah Paskah namanya. Jika Paskah terjadi di hari Sabat sore, maka orang yang disalibkan atau penyaliban terjadi adalah di hari Sabat, di hari Paskah, di Sabat sebelum Paskah. Ini disebutkan dalam kitab Yohanes ayat 18 dan 19. Maksudnya kitab Yohanes pasal 18 ayat 28 dan Yohanes 19 ayat 14. Yohanes 18 ayat 28 artinya, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Nah, ini disebutkan bahwa hari itu masih pagi. Mereka tidak mau masuk supaya tidak menajiskan dirinya sendiri, bahwa mereka akan makan Paskah.
Berarti kalau mereka akan makan Paskah itu pagi, ada pagi Sabat gitu. Karena Paskah adalah Sabat sore. Nah, di Yohanes 19 ayat 14 artinya, hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Nah, itu jelas bahwa hari itu adalah hari persiapan Paskah, artinya hari Sabat sebelum Sabat sore, sebelum Paskah, sebelum dipotong hewan sembelihan. Jadi, jika itu menurut Yohanes adalah hari Sabat ketika Yesus ditangkap, maka sesuai dengan kitab Keluaran pasal 12 ayat 6, itu terjadi waktu ditangkap, terjadi di waktu sebelum penyaliban itu terjadi di hari Sabat. Sekarang mayoritas orang Kristiani mengakui bahwa waktu penyaliban adalah di hari Jumat. Nah loh, hari Jumat. Padahal menurut kitab Keluaran dan kitab Yohanes 18 dan 19, Yohanes pasal 18 dan pasal 19, sebelum disalib adalah di hari Sabat pagi dan Sabat siang sebelum persiapan Paskah. Sedangkan orang-orang Kristen mengakui itu adalah hari Jumat. Nah loh, ayo mau menyangkal. Jadi jelaslah bahwa sebenarnya hari ke-7 itu sudah pindah ke hari Jumat, bukan di hari Sabtu lagi. Jadi umat Muslim yang paling benar dalam waktu ibadahnya yaitu di hari Jumat, di hari ke-7. Sedangkan umat Yahudi beribadah di hari ke-1 dan umat Nasrani beribadah di hari ke-2. Maka dari itu, silakan imannya direkonstruksi ulang. Selanjutnya, saya menantang kepada rekan-rekan Kristiani, para pendeta, dan para debater untuk menyanggah video ini bahwa hari Sabat itu belum pindah ke hari Jumat. Silakan dicari dalilnya kalau mampu. Saya yakin tidak akan mampu karena kalian sendiri sudah meyakini bahwa waktu penyaliban orang yang diserupakan itu disalib itu terjadi di hari Jumat. Padahal kenyataan menurut Alkitabiah adalah terjadi di hari Sabat, yaitu sebelum Paskah. Nah, jadi kesimpulannya adalah hari untuk beribadah yang sesuai dengan ajaran dan petunjuk Tuhan adalah di hari Jumat. Selain dari hari itu, maka salah. Tidak direkomendasikan. Jadi kesimpulannya, umat Islam beribadah di hari ke-7, yaitu di hari Jumat. Umat Yahudi di hari ke-1, yaitu hari
Sabtu karena sudah pindah harinya. Dan sebenarnya itu hari Yahudi, orang Yahudi di hari ke-1 di hari Minggu, dan orang Nasrani di hari kedua yaitu hari Senin. Jadi tolong dipikirkan lagi, rekonstruksi imanmu, cari kebenaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.